pertama, MOU antara Kementerian BUMN dengan Eagle Hills terkait tourism dan transportasi udara. Kedua, MOU antara Nusantara Capital Authority dan Dubai International Financial Center Authority. Kenapa saya bisa bilang dulu ya, saya pernah bilang bahwa ini proyek yang sangat ambisius dan berpotensi mangkrak gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita lihat Mbak, ini kan sudah sekitar 75 anggaran APBN yang digelontorkan dan jatahnya cuma hanya 15 triliun lagi gitu kan. Nah, tapi hingga saat ini belum ada investasi yang masuk. Harusnya itu Nah, Pak Lurah ini kelihatannya tidak mau lagi dengar. Nah, karena itu dia akan buktikan bahwa oke, pulang dari Dubai ini ada dana sekian-sekian. Iya, tapi MOU juga kira-kira. Ketiga, MOU antara BRIN dan Emirates Nuclear Energy atau ENEC terkait energi nuklir. Yang keempat, MOU antara BI dan UAE-CB terkait sistem pembayaran. Nah, kalau sekarang kan terbukti tidak ada investor yang datang. Waktu itu Pak Luhut dan Pak Bahlil bilang ada 100 atau berapa ratus investor tertarik. Ya mereka tertarik saja, tapi setelah ketemu lagi, lalu mereka pasti akan datang dikasih makan gratis, dikasih pertunjukan gratis. Pas dia datang mungkin ada dia kirim orang ke sini, lihatlah gimana. Investor itu tidak mungkin mau membangun dari greenfield. Jokowi ini sebagai presiden, dia nggak tahu diri. Kan kita mesti sebutin begitu kan, diterangin oleh, kan ada tim ahli di situ yang saya tahu pasti udah terang-terang ini nggak bisa Pak, gini, atau menteri-menterinya bahkan secara, ya bagaimana caranya saling, di antara mereka paling sikut-menyikut, gimana kasih tahu Babe ini, gimana kasih. Yang kelima, MOU antara Kementerian Keuangan dan Ministry of Finance terkait Public Finance Management. Yang keenam, Framework Agreement antara PT DI dan PAL Aerospace terkait teknologi transfer of maritime, patrol aircraft, and anti-submarine warfare. Ada ratusan loh Mas Hersu, dari Singapura aja ada ratusan begitu kan, calon-calon investor. Tapi kemudian ternyata media Singapura aja, Channel News Asia selalu memberitakan soal investasi yang investasi semula hanya diomong-omongkan saja tapi tidak ada realisasinya. Itu nanti akan menjadi semacam aib lah saya kira buat Pak Jokowi, sampai kalau Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya tidak ada satupun masuk. Sementara kan bolak-balik kalau kita nyimak pernyataan Pak Jokowi kan tadi itu mulailah yang mulai oversubscribe, kemudian ada yang berbondong-bondong kan gitu ya. Terus sekarang ini gede banget, saya sampai kaget begitu dengarnya. Itu modelnya begitu dari awal. Soal SMK dari awal begitu kan, ya ada investor, udah ada yang beli tuh 6.000 unit segala macam. Ya itu janji untuk membeli, bukan uang yang diturunkan untuk membeli kan. Ketika 50 triliun itu dianggarkan, itu harusnya ada investasi yang masuk ke IKN gitu kan. Nah ini karena ada tadi, ada politik yang juga belum pasti. Kita terakhir kalau bisa kita sampaikan bahwa Pak Prabowo juga ragu gitu kan. Dan beberapa yang memang menunjukkan bahwa ke depan IKN ini bisa jadi ini juga menjadi kota-kota yang mati gitu kan. Menurut saya Erick Thohir akan bicara terakhir. Erick Thohir itu pengusaha yang akalnya banyak tuh. Jadi dia mau sebutin dulu beberapa sinyal, nanti Erick Thohir akan minta lu ngomong Lil atau Pak Suki ngomong dulu. Karena Erick kalau dia ada di dalam perjanjian itu atau ada dalam pertemuan itu, dia tahu arahnya tuh. Kan sebagai pengusaha Erick punya sinyal, ini MOU odong-odong apa-apa tuh, dia nggak mungkin bocorkan itu tuh, dia yang akan kena tuh. Selama ini yang dibanggakan seperti dari konsorsium Nusantara saja, mereka groundbreaking hotel gitu ya, kemudian ada groundbreaking sekolah internasional, hanya satu lokasi begitu saja itu sudah menjadi berita besar. Apalagi kalau membeli satu blok begitu, akan berapa bangunan yang akan dibangun di situ. Yang ketujuh, MOU antara Masdar dan PLN Icon Plus untuk joint assessment and study instalasi solar rooftop di bidang komersial dan industrial di Indonesia. Dan yang kedelapan adalah MOU antara Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund, United Emirates Arab dan Kemenko Marves terkait pembangunan Sheikh Mohammed bin Zayed dan Joko Widodo International Mangrove Research Center di Bali. Dia akan cari segala macam cara tuh. Tetapi dunia itu tidak mungkin mengiyakan semua ambisi.
Karena di dunia ada batas tentang iklim, perubahan iklim, di dalam negeri ada batas tentang APBN. Jadi kan semua faktor yang kita sebut konstantanya udah ada tuh. HGU diberikan 190 tahun, HGU diberikan melebihi apa yang diberikan oleh VOC begitu. Iya, tampaknya kok ya belum pada baca begitu. Oke, untuk menagih janji begitulah kira-kira, karena ini sudah pernah mengatakan begitu kan, pengusaha dari sana yang pemilik dari Burj Khalifa begitu, pengusaha properti besar yang katanya waktu itu berintensi untuk menanamkan modalnya begitu di IKN, dan ini akan ditagih. Nanti kita bahas apa. Jokowi panik karena itu pergi kemana-mana untuk minta disuntik atau minta bantuan, yang sebetulnya juga orang lihat ya minta bantuan buat apa. Kalau akhirnya Pak Prabowo akan bilang, ya semua bantuan itu tidak akan saya pakai untuk IKN, itu akan saya pakai untuk makan siang gratis. Lain lagi kan penempatan anggarannya tuh. Pak Jokowi bahwa dari Uni Emirat Arab ini bahkan akan membangun sebuah financial center begitu. Jadi investor ini akan membangun financial center di IKN, dan langsung artinya menurut Pak Jokowi dia langsung membeli satu blok begitu, akan berinvestasi satu blok begitu. Ini kan luar biasa sekali, dan kalau ini terjadi maka ini akan menjadi investasi asing terbesar. Tapi apakah ini akan omon-omon saja? Nah, kita masih belum tahu. Apakah mirip dengan oversubscribe 25 kali lipat waktu itu?